Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisah dengan NIM 180703053. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Ekologi Perairan. Soal yang pertama adalah dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan efeknya terhadap biota. Nah, pencemaran yang bersumber dari mikroplastik merupakan salah satu permasalahan global yang saat ini sedang menjadi sorotan bagi pemerhati lingkungan. Sampah plastik masuk ke laut secara sengaja maupun tidak sengaja akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Sumber mikroplastik ini adalah sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik dan dibuang begitu saja oleh lingkungan. Nah, proses masuknya mikroplastik itu dengan ukuran mikroplastik yang sangat kecil, jadi dapat dengan mudah termakan oleh ikan, cacing laut, bahkan biota lainnya. Nah, sedangkan efeknya terhadap biota adalah mikroplastik yang termakan oleh biota laut menyebabkannya penurunan kecepatan makanannya, dan hal ini disebabkan oleh mikroplastik yang masuk akan memenuhi pencemaran sehingga biota akan merasa kenyang dan kenyang palsu. Soal kedua, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Benar, karena ikan adalah salah satu biota air yang dapat digunakan sebagai bioindikator tingkat pencemaran air sungai dengan menentukan kandungan logam berat di dalam tubuh ikan. Soal yang ketiga yaitu, di antara banyaknya logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, pencemaran logam adalah masuknya zat logam ke dalam tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya. Logam berat akan berbahaya apabila telah tercemar lingkungan. Misalnya, pencemaran logam berat terhadap air. Jenis logam berat yang biasa mencemari air dan berbahaya itu adalah salah satunya CD atau cadmium. Cadmium tercemar dalam air akibat dari proses pertambangan, buangan industri, dan penghasilan logam. Air akan menjadi tidak layak dikonsumsi lagi karena sudah tercemar oleh logam berat. Apabila dikonsumsi akan berakibat ikan akan mengalami hipoksia karena kesulitan mengambil oksigen dari air, sehingga menjadi penebalan pada sel epitel insan dan berakibat ikan kurang mampu untuk berenang. Soal yang keempat yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya. Nah, limbah-limbah industri. Soal yang keempat yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai. Bagaimana cara menentukannya? Nah, cara kita menentukannya itu dan menjaga kesehatan sungai itu adalah dengan cara limbah-limbah industri sebelum dibuang ke sungai itu harus dinetralkan terlebih dahulu sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur yang mencemar perairan. Dan yang paling penting adalah untuk melarang membuang sampah ke sungai karena terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.